kan sudah ada beberapa pelaku terorisme, termasuk juga yang katakanlah yang ngebom gereja katedral yang ada di Filipina awal 2020 itu juga ikut pembayatan yang ada di Makassar. Ternyata kata Noel sebagai temannya Munarman, ini kan lucu, ya. Ini kan gak ada kaitan antara Munarman sebagai temannya Noel atau Rocky Gerung, tapi Munarman yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Noel ini kan juga bagian dari katakanlah relawan ya, Joman ya, Jokowi mania. Cuma karena dia bela Munarman, hanya diplesetin tuh bukan lagi Jokowi mania, tapi Jongos Munarman. Apa? Ayo. Tadi gimana Pak tuh yang bola itu Pak? Ukraina sama Rusia bagaimana tuh Pak? Ya nanti kan ada proses semifinal terus ke final Pak. Ini apa? Oh tadi jadi final ya Pak? Ini kalau ini Pak RT kok jadi ke semifinal? Semifinal Ini kan Pak. Ukraina Rusia kan lagi perang. Perang Pak. Bola. Oh. Ini bukan bola Pak, tapi ini ada perang. Itu sama perang itu kan orang bisa perang itu karena tidak ada solusi yang terakhir. Bahkan itu namanya diplomasi yang paling bawah, paling rendah ya perang itu. Makanya itu kayak di rumah tangga. Saya sama istri saya itu nggak pernah berantem. Semua bisa saya selesaikan lewat berunding sama. Jadi artinya Ukraina diteror sama Rusia. Nih Pak, ngomong-ngomong soal teror nih Pak, kita udah kedatangan bintang tamu nih Pak. Kebetulan banget ada pakarnya, kita panggil aja Bang Guntur Romli. Bang Guntur, ayo Bang, gabung ke kita Bang. Bang, iya Bang Guntur. Apa kabar ya Pak? Alhamdulillah sehat. Maaf nih keduluan sama saya. Iya Bang Guntur. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol nih Bang, soal biasa rumah tangga lah, perang lah, atau isu-isu yang lagi terhangat nih Bang. Ngobrolin soal isu yang terhangat, kemarin yang lagi hangat-hangatnya isu Munarman ya Bang ya, terkait kasus teroris juga yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa kan Bang. Itu bagaimana Abang melihatnya Bang? Tanggapan dari Abang? Yang kasus Munarman ya? Iya betul. Yang sekarang sudah sebagai terdakwa di pengadilan kasus tindak pidana terorisme. Nah kalau saya amati kan dari sementara ini saksi-saksi yang dihadirkan, dan itu sudah banyak saksi ya. Dan saksi itu dari saksi yang namanya saksi kunci, artinya saksi yang ada, melihat, mendengar dan menyaksikan pada tempat kejadian perkara. Kemudian juga saksi katakanlah, itu banyak ada beberapa orang. Kemudian juga ada saksi ahli. Ya itu kita melihat bahwa kaitan antara Munarman dengan tindak pidana terorisme termasuk juga kelompok ISIS itu sudah sangat kuat ya. Sudah sangat kuat sangat ya Bang. Kuat karena ada bukti, kemudian ada keterangan saksi dan itu menurut saya sudah meskipun ini persidangan masih berjalan ya. Tapi dari katakanlah saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum ya, saksi yang ada di acara, kemudian juga bagaimana Munarman itu terlibat dalam pembayatan terhadap ISIS dan itu ada di 3 tempat, ada yang di Ciputat, kemudian ada yang di Makassar, kemudian juga di Deli Serdang, ada 3 itu tahun 2014 sampai 2015 dan bahkan di acara di mana Munarman ikut baiat, kemudian juga terlibat dalam mengajak orang untuk ikut ISIS, kan sudah ada beberapa pelaku terorisme, termasuk juga yang katakanlah yang ngebom gereja katedral yang ada di Filipina awal 2020 itu juga ikut pembayatan yang ada di Makassar. Ya. Kemudian juga kalau kita masih ingat bom Sarinah itu juga ikut mereka pelakunya ikut pembayatan yang ada di Ciputat ya, dan juga yang di yang di Deli Serdang yang ada di Sumatera Utara itu juga ada aksi terornya itu terhadap Mapolres di sana. Jadi ini sudah sangat kuat, ada bukti, ada keterangan saksi
dan juga ada keterangan ahli bahwa benar-benar Munarman memang bisa disebut sebagai terlibat dengan tindak pidana terorisme. Iya, udah kuat ya Bang, dan memang udah beberapa kali datang ya untuk ISIS itu. Terus ya kalau boleh ini juga saya katakan ya polisi khususnya jajaran Densus 88 saya kira sudah menjalankan sesuai dengan prosedur gitu kan, sesuai dengan prosedur. Iya. Terus kita ke isu yang lainnya masih terkait dengan Munarman ya Bang ya. Kemarin saya kira ini Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pak Jokowi kayaknya lagi ini dulu. Pasti. Asli Bandung. Asli Bandung. Oh iya. Oh Bandung. Bukan Jawa. Jawa Barat. Oh Jawa Barat. Jokowi ya. Iya. Kemarin ini kan Bang ada dari Jokomen ya, Bang Noel gitu. Jokomen itu memang Jokoman. Oh iya, maaf Pak. Siap salah Pak, siap salah. Iya kan? Kalau yang gitu-gitu saya apa Untung ada Bapak ya Pak. Saya kan orang lapangan juga. Saya nervous Pak, ada Bapak jadi salah gitu. Enggak biasa aja, juga manusia. Iya. Terkait Bang Noel nih Bang yang memang kemarin ikut menjadi saksi ya Bang. Beliau juga salah satu di BUMN ya Bang, petinggi di BUMN. Itu bagaimana Abang melihatnya? Sedangkan kan kasus ini memang sudah sudah menjadi terdakwa dan memang sudah banyak sekali bukan saksi. Jadi tersangka teroris ya. Ya, Abang melihatnya bagaimana, Pak? Ya, kan ada dua aja. Si Immanuel Noel dan juga Rocky Gerung yang menjadi saksi yang untuk meringankan bagi Munarman. Yaitu dua hak mereka lah ya, mau jadi saksi siapapun. Tapi saya lihat itu saksi yang basa-basi. Kenapa disebut dengan saksi yang basa-basi? Karena Noel dan Rocky Gerung itu kan tidak ada di tempat kejadian perkara yang diperkarakan untuk Munarman. Apakah mereka datang misalnya ke acara yang ada di Ciputat, Pemakassar atau di Desa? Tidak. Jadi apa kaitan antara mereka menjadi saksi untuk Munarman? Ini kan lucu sekali. Ini ada kejadian, ada tindak pidana terorisme, kemudian ada tempat kejadian perkaranya, ada tanggal dan sebagainya. Dan dua orang yang bersaksi meringankan untuk Munarman itu apa katanya? Ternyata kata Noel sebagai temannya Munarman loh. Ini kan lucu, gitu kan? Ini kan gak ada kaitan antara Munarman sebagai temannya Noel atau Rocky Gerung, tapi Munarman yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Nah, kecuali kalau Noel sama Rocky Gerung sebagai ahli misalnya, sebagai ahli bersaksi, mereka ahli apa? Bukan ahli tentang terorisme. Dan naif ketika kita lihat kenapa si Noel itu memberikan kesaksian yang meringankan bagi Munarman. Kan dia jawab ya, karena dia teman saya nggak punya ditulis loh. Nggak bisa kayak gitu. Masa alasan kebenaran hanya karena dia bukan atau hanya dia ada temannya. Itu kan bukan pembelaan yang objektif. Ini pembelaan yang sangat subjektif. Dan bukti-bukti juga sudah mengarah memang sudah banyak sekali ya. Apalagi dengan si Noel ini kan juga bagian dari katakanlah relawan ya, Joman ya. Jokowi mania. Cuma karena dia bela Munarman, ini dipesetin tuh bukan lagi Jokowi mania tapi Jongos Munarman. Karena dia bela kenapa ya, kita lihat aja Pak Jokowi ini punya tindakan yang tegas terhadap terorisme. Sampai mereka yang ex-ISIS yang ada di Suriah, yang ada di Irak kan nggak mau dibalikin ke Indonesia. Kenapa? Karena memang berbahaya gitu loh. Bahwa terorisme ini ada tindakan kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime ya kan, dan itu yang harus dilihat, jangan bermain-main dengan tindak pidana terorisme. Nah, kalau Noel dan juga Rocky Gerung ketika mereka memberikan kesaksian yang meringankan bagi terdakwa terorisme, ya jangan-jangan mereka juga mau dukung tentang tindak pidana terorisme gitu. Itu yang perlu kita lihat dan kita waspadai gitu. Bang, beberapa saat lalu juga kan memang ada saksi ya Bang, AM ya Bang. Itu AM juga ya itu menyebutkan bahwa si
Munarman ini memang terlibat dalam bayat FPI ya, ISIS karena ada instruksi dari Ceramah Rizik. Iya betul itu. Nah. Apakah nantinya ini akan menyeret nama HR lagi, Bang? Saya juga kita berharap bahwa siapapun yang terlibat dalam tindak terorisme ya itu juga harus diusut. Karena kan kalau kita lihat ada saksi yang lain, dia pernah ngirim orang katanya untuk ke Suriah tahun 2019 atau berapa, dan dia udah kena ditangkap dan dihukum. Semua yang terlibat dalam pembaiatan ya, di acara itu semuanya kena hukum gitu. Kecuali ya sekarang tinggal si Munarman itu. Kemudian juga ditambah bahwa ada perintah instruksi dari ceramah Rizik ya. Rizik juga harus diusut. Kenapa ya? Karena ceramah dia ya menyuruh orang untuk mendukung ISIS, maka ada orang yang terlibat dengan ISIS ya harus diusut seperti halnya dengan Munarman ya. Oh, berarti ini ya teror itu bukan hanya yang melakukan bom, bukan, tapi yang ngasih duit, yang itu ya, ikut terlibat ya. Iya, itu Pak, itu karena dari revisi dari undang-undang terorisme yang baru, bahwa mereka yang disebut dengan teroris itu, ya, terlibat dengan terorisme bukan hanya orang yang pelaku tindak pidana terorisme atau yang melakukan bom bunuh diri, enggak itu Pak, yang semua ya, termasuk yang memberikan fasilitas sampai juga memberi motivasi motivasi, sampai orang yang menyembunyikan tersangka juga itu semuanya kena. Kenapa? Karena kalau ini tidak diusut sampai ke akar ya, ini berbahaya. Jadi bukan pengantinnya saja. Iya. Mertuanya juga bisa mengarahkan ke sana juga ya. Guru mertua. Jadi nanti Pak RT bisa kasih tahu ya warga-warganya. Jadi kalau terlibat itu. Saya ini masih menyelidiki nih. Jangan-jangan mertua saya ikut. Soalnya istri saya itu neror saya terus. Istri saya minta duit terus. Jangan-jangan disuruh mertua. Ini sedikit-sedikit mertua. Sedikit-sedikit mertua kok cuma sedikit. Ternyata mertuanya iya. Jadi memang gimana Bang, untuk kedepannya mungkin tindakan apa yang memang harus dilakukan untuk biar tidak ada munarman lainnya gitu Bang? Kita memang jangan pernah bermain-main dengan tindak pidana terorisme, mendukung kelompok-kelompok teroris. Ya, apalagi yang dilakukan oleh kayak Noel, kayak Rocky Gerung ya, yang memberikan kesaksian yang ringan. Karena ini adalah kejahatan yang luar biasa ya, terorisme, kejahatan terhadap juga pada kemanusiaan ya, dan efeknya kan luar biasa ya, dari tindakan-tindakan terorisme ini ya. Oleh karena itu kita jangan pernah meremehkan terorisme, apakah ideologinya dengan mendukung atau akan memberikan tempat dan sebagainya, itu jangan sampai kita lakukan gitu. Gitu. Dan memang harus untuk memberantas terorisme ini juga harus dari hal yang dari bawah ya, dari masyarakat, dari keluarga juga ya Bang. Itu bagaimana Bang? Ya itu terkait misalnya bahwa semua terlibat ya, orang tua juga terlibat, juga keluarga, dimulai dari keluarga. RT saya sebagai ketua RT terlibat ya. Mertua lagi. Makanya ini masih saya selidikin. Kok nyuruh istri saya minta duit terus. Ceramah juga pantar terorisme. Iya tuh Pak. Kalau di daerahnya yang ceramah-ceramah juga harus ini ya. Tetapi kalau dari saya kira kita menghargai proses hukum yang sedang berjalan. Oh gitu ya. Tapi yang jelas tanah air kita tidak boleh ada tumbuh teroris dan radikalisme. Oh iya. Hati-hati.